Pada saat dia mabung kita perbanyak extra fooding. Kalau untuk pasca mabung alias setelah mabung, justru kita mengurangi daripada extra foodingnya alias pakan tambahannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Aina Bird Farm, channel yang mengupas tentang seputar burung dan penangkaran. Di pertemuan kali ini Aina Bird Farm akan membahas pengondisian kenari macet pasca mabung teman-teman, agar gacor kembali ya teman-teman. Dan mayoritas kenari mabung itu mengalami macet bunyi ya teman-teman, walaupun ada yang tidak mengalami macet, tapi kita bicara mayoritasnya. Jadi kebanyakan mengalami macet bunyi, sehingga kita harus bisa menangani supaya burung ini gacor kembali. Salah satunya dengan cara mengondisikan pakannya ya teman-teman. Jadi bisa diambil kesimpulan, pengondisian pakan antara sedang mabung dan pasca mabung ini pastinya bertolak belakang teman-teman. Pada saat dia mabung kita perbanyak extra fooding, kita banyak pakannya, kita banyak makanan tambahannya. Kalau untuk pasca mabung alias setelah mabung, justru kita mengurangi daripada extra foodingnya alias pakan tambahannya teman-teman. Nah, pengurangan pasca mabung ini artinya kita cukup memberikan pakan racikan pada umumnya teman-teman. Di toko-toko itu banyak ya merek-merek yang menjual pakan racikan untuk kenari. Saya juga tidak menyebutkan satu persatu karena itu banyak sekali merek-merek yang menjualnya teman-teman. Silahkan untuk dipilih saja, itu bebas. Dan jangan lupa kita berikan tulang sotong teman-teman. Tulang sotong ini berguna untuk menambah kalsium burung tersebut. Jadi kalau untuk burung kenari itu wajib ada tulang sotong teman-teman. Jadi pasca mabung ini kita cukup memberikan pakan kenari, pakan racikan pada umumnya saja teman-teman. Jangan memberikan makanan tambahan lagi supaya burung ini tidak mengalami ngelemak ya teman-teman. Kalau burung sudah ngelemak itu biasanya justru malas bunyi, sehingga kita harus menghindari itu. Sekarang yang kedua, pengondisian penjemuran teman-teman. Nah, biasanya kalau burung kenari pada saat mabung itu non jemur juga non mandi ya teman-teman. Nah, setelah dia selesai mabung baru kita akan melakukan penjemuran ya teman-teman. Jadi pengondisian penjemuran ini sangatlah penting dan berpengaruh untuk kegacoran kembali burung yang macet bunyi pasca mabung teman-teman. Jadi kalau untuk pengondisian penjemuran ini juga tidak boleh langsung kita jemur kentes sampai dia benar-benar mangap-mangap, itu tidak boleh teman-teman. Karena pada saat dia mengalami proses mabung, dia non jemur, sehingga dia harus mengalami proses dari awal. Jadi melakukan penjemurannya itu pun harus bertahap ya teman-teman. Jadi dimulai dari setengah jam, 1 jam, sampai dia mengalami proses kuat beberapa jam teman-teman. Ini pun harus melalui tolak ukur daripada kekuatan burung tersebut. Jangan sampai dia terlalu kepanasan teman-teman. Jadi melalui proses tahapan sekali lagi. Nah, proses penjemuran ini itu harus dilakukan setiap hari ya teman-teman. Jangan dilakukan 2 hari sekali maupun 3 hari sekali. Ini harus dilakukan setiap hari supaya burung ini cepat kondisi dan bisa gacor kembali teman-teman. Oke, selanjutnya di kategori ketiga ada pemandian. Nah, pada saat dia mabung otomatis dia non mandi ya teman-teman. Nah, pada saat dia sudah selesai mabung alias pasca mabung, ini juga harus melalui tahapan cara mandinya yang benar teman-teman, sehingga burung ini akan cepat gacor kembali. Nah, cara mengondisikan mandi ini dilakukan pada saat ada matahari teman-teman. Kalau tidak ada matahari jangan dilakukan pemandian, karena pemandian tidak dengan diimbangi dengan penjemuran pada burung kenari ini juga sangat berbahaya, apalagi kalau terlalu basah teman-teman, bisa mengakibatkan burung ini mati teman-teman. Jadi untuk pengondisian pemandiannya, kalau kira-kira kita lihat ada sinar matahari terbit di pagi hari, baru kita boleh memandikan burung tersebut. Itu pun tidak boleh langsung basah kuyup teman-teman, karena dalam masa-masa dia mabung dia tidak mengalami pemandian. Jadi tetap harus bertahap, dari mulai setengah basah sampai dia basah teman-teman. Nah, setelah burung ini sudah kita mandikan, baru kita mulai penjemuran teman-teman, yaitu penjemurannya seperti di kategori yang kedua tadi. Nah, tujuan mandi ini itu banyak sekali ya teman-teman. Pertama, kotoran yang terdapat pada bulu-bulunya itu bisa lebih bersih teman-teman. Dan yang kedua, itu mengondisikan birahinya supaya tidak terlalu tinggi teman-teman. Nah, setelah dia mulai bunyi kembali, baru kita kurangi daripada mandinya teman-teman. Jadi kita lebih banyak jemurnya daripada mandinya supaya burung ini tidak terlalu gemuk teman-teman. Karena pada saat mabung dia mengkonsumsi extra fooding lebih tinggi teman-teman. Otomatis burung ini agak sedikit gemuk ya. Jadi
kita langsingkan dengan cara dia berjemur teman-teman, sehingga bisa kebakar semua daripada lemaknya. Oke, di kategori selanjutnya itu ada pengkerodongan ya teman-teman. Kalau untuk pengkerodongan sendiri, pada saat dia mabung itu biasanya full kerodong ya teman-teman tentunya. Nah, setelah dia mengalami proses mabung alias pasca mabung dan dia sudah selesai, baru kita lakukan buka kerodong teman-teman. Nah, buka kerodong ini itu juga sangat penting teman-teman, dan sangat berpengaruh untuk menggacorkan burung tersebut. Kalau kita kerodong terus, otomatis dia akan lebih malas bunyi teman-teman, apalagi pasca mabung. Nah, kita harus buka benar-benar ablak setiap hari sampai dia benar-benar gacor kembali teman-teman, terkecuali pada malam hari. Nah, di ablak ini juga banyak fungsinya teman-teman. Kalau kita ablak dari pagi sampai sore, kita taruh di dalam rumah maupun di luar rumah, itu pun banyak fungsinya teman-teman. Salah satunya adalah melatih daripada dia merangsang untuk bunyi setiap hari teman-teman. Jadi dia semakin sering bunyi, dia akan semakin cepat gacor teman-teman pastinya. Dan bisa menambah daripada volumenya setelah dia rajin bunyi. Nah, semakin dia rajin, otomatis dengan sendirinya volume juga akan naik dengan sendirinya teman-teman. Nah, dalam menjalankan terapi ini, itu usahakan jangan melihat kenari satu dengan lainnya teman-teman, baik itu betina dan baik itu jantan. Nah, kita terapi ablak ini itu dilakukan sampai dia benar-benar sudah full gacor ya teman-teman. Kalau sudah full gacor, baru kita terapkan semi kerodong teman-teman. Semi kerodong artinya kadang kita kerodong, kadang kita ablak. Tapi untuk malam harinya itu wajib untuk dikerodong kalau untuk burung kenari teman-teman, karena menghindari daripada gigitan serangga maupun gigitan nyamuk teman-teman. Nah, dengan kita melakukan metode-metode di atas, pastinya burung ini akan cepat gacor. Silahkan untuk dicoba. Nah, semoga dengan trik ini bisa bermanfaat buat kicau mania seluruh Nusantara. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.